Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akhirnya harus bertemu di pembelajaran daring seperti ini. Ya, setidaknya satu semester kita harus mulai terbiasa dengan pembelajaran model seperti ini. Jadi setiap minggunya nanti setiap pelajaran Bapak akan berusaha mengirimkan materi dalam bentuk video seperti ini. Jadi ada PowerPoint yang Bapak siapkan, lalu kemudian Bapak akan menjelaskan gitu ya tentang isi dari PowerPoint. Bapak mengingatkan kembali bahwa jadwal kita hari Kamis jam 8 pagi sampai pukul 9.30. Jangan terlambat ya, absen dulu sebelum kalian melihat video ini. Jadi absen baru kalian tonton materi ini. Tonton materi ini sampai habis, karena nanti di tengah-tengah materi mungkin Bapak akan memberikan kuis. Pertanyaan ini harus kalian jawab setelah kalian menonton materi ini. Ya, kita mulai materi hari ini dengan judul penghargaan pegawai bagian pertama. Ya, nanti Bapak akan bagi menjadi 2 bagian karena terlalu panjang. Ya, kita akan mulai hari ini di bagian pertama. Jadi sebetulnya apa itu sih penghargaan pegawai? Ya, jadi namanya saja penghargaan ya, pasti adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Karena ini judulnya adalah penghargaan pegawai, maka adalah segala sesuatu yang diberikan kepada si pegawai ya, atau pekerja atau karyawan lah bahasa gampangnya. Sebagai apa? Sebagai balas jasa. Jadi kalau kita sebagai pegawai atau karyawan itu kan menjual jasa ya, menjual jasa lalu diberikan balas jasa oleh perusahaan, itu namanya penghargaan. Kenapa diberikan? Ya karena ya tujuannya adalah supaya dapat memotivasi pegawai. Jadi kenapa penghargaan itu diberikan? Ya tujuannya adalah supaya pegawai itu semakin termotivasi, kerjanya makin bagus gitu ya. Jadi perusahaan juga akan diuntungkan. Jadi perusahaan itu keluar sedikit menghasilkan banyak ya, intinya seperti itu ya. Itu penghargaan. Nah, nanti dalam bab ini kita akan mulai bahas dari mulai pengertian penghargaan itu apa saja, kemudian ada manfaat dan tujuan penghargaan, ada faktor-faktor sampai bentuk-bentuk penghargaan. Nanti kita akan bahas sampai akhir. Cuma karena materi ini terlalu panjang, jadi nanti akan Bapak bagi menjadi 2 bagian. Nah, kita lihat dulu definisi penghargaan pegawai. Ada macam-macam definisi penghargaan pegawai menurut beberapa orang. Bapak akan sampaikan di sini beberapa pendapat para ahli. Intinya mirip ya, sama ya. Poin paling pentingnya Bapak berikan tanda merah supaya kalian mudah memahami. Nah, ini ada satu, yang pertama menurut Ecolat dan Sadili ya. Reward ya, atau penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi. Jadi Bapak beri tanda merah, ungkapan terima kasih dan perhatian kepada pegawai. Mirip ya dengan poin awal tadi ya. Penghargaan sebagai balas jasa, ini sebagai apresiasi ya, menurut Ecolas dan Sadili. Lalu yang kedua menurut Kadarisman ya, Kadarisman juga menyebutkan bahwa penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Jadi penghargaan itu ya balasan ya untuk orang yang bekerja. Kalau orang tidak bekerja ya tidak mendapatkan apa-apa. Itu menurut Kadarisman. Lalu yang berikutnya menurut Istijanto ya, Istijanto ya, tulisannya. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu ya. Jadi kalau dia berprestasi gitu ya, dapat penghargaan menurut Istijanto. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala,
gelar ya, sertifikat, plakat ya, atau pita, menurut Istianto ya. Tapi intinya sama ya, akan diberikan kepada seseorang jika dia sudah melakukan suatu keunggulan atau prestasi. Lalu berikutnya ada lagi yang menurut Nugroho. Penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Ya, sama ya, mirip. Ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat ya, usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Itu menurut Nugroho. Jadi poin pentingnya nih ya, ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Nah, lalu ada lagi pendapat menurut Niti Semito ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Ya, di sini ada balas jasa. Ini Bapak berikan tanda merah sini ya. Yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan secara tetap. Jadi kalau Niti Semito ini lebih spesifik lagi, yang namanya penghargaan itu balas jasa ya, yang bentuknya itu bisa dinilai dengan uang. Tidak selalu uang, tapi bisa dinilai dengan uang ya. Lalu yang terakhir ya, ada si Dessler. Dia mengartikan penghargaan itu adalah semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaiannya ya, artinya ganjaran yang timbul karena dia sudah melakukan suatu tindakan ya, kepegawaian. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung dikasih uang cash gitu ya, atau berbentuk bayaran tidak, dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang ya. Intinya bisa diberikan dalam bentuk uang secara langsung, bisa juga dalam bentuk lain yang bukan uang ya, itu menurut Dessler. Nah, dari beberapa definisi yang sudah ada di atas tadi ya, kita coba menyimpulkan dengan satu kalimat yang sederhana. Penghargaan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan ya, perasaan dari pegawai. Jadi penghargaan itu diberikan ya untuk menyenangkan perasaan dari pegawai. Bentuk reward ya bisa berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian yang diberikan kepada pegawai sehingga termotivasi atau kinerja pegawai menjadi meningkat dan tujuan organisasi pun dapat tercapai ya, itu intinya ya. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang diberikan kepada pegawai apapun bentuknya, intinya adalah untuk memotivasi pegawai ya, supaya kinerjanya meningkat. Untuk apa lagi ya, untuk tujuan besarnya untuk mengembangkan perusahaan gitu ya, karena pegawai itu kan bekerja di sebuah perusahaan. Ya, itu definisi penghargaan pegawai ya. Jadi dari berbagai macam ahli tadi kita dapat menyimpulkan beberapa poin. Kemudian kita rangkum jadi satu dengan kalimat seperti ini ya. Lalu apa dasar hukumnya? Siapa yang meminta kita untuk memberikan penghargaan kepada pegawai ya? Kan kalau secara logika kan merugikan perusahaan ya. Tapi siapa sebetulnya ya, yang meminta kita untuk melakukan pemberian penghargaan kepada orang? Di sini Bapak tuliskan ada dasar hukumnya. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil. Kenapa hanya pegawai negeri sipil?
yang diberikan dasar hukum secara spesifik, karena pegawai negeri sipil itu kerjanya sama pemerintah, ya, bosnya itu pemerintah. Jadi untuk mengatur pegawai negeri sipil yang begitu banyaknya perlu dibuat suatu hukum, ya, dasar hukum supaya sama rata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu sama rata. Ya, makanya dibuat dasar hukum khusus untuk pegawai negeri sipil. Yang untuk swasta ada, ya, ada aturannya. Nanti kita akan bahas, tapi tidak spesifik. Ya, nanti kita akan bahas di part yang kedua. Nah, ada banyak, ya, ada 3 kurang lebih, ya, peraturan tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil. Yang pertama ada PP nomor 25 tahun 94, ya, kemudian ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2009. Nah, lalu untuk melaksanakan Undang-Undang RI ini ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010, ya. Kita tidak akan membahas peraturannya secara spesifik, ya, cukup tahu saja kalian, ya, ternyata ada 3 peraturan ini yang mendasari pemberian penghargaan. Nah, tujuannya apa? Ya, kenapa sebuah perusahaan itu susah-susah mengeluarkan uang ekstra untuk memberikan penghargaan? Itu ada tujuannya, ya. Yang pertama itu untuk menarik orang, ya. Nah, ini menurut Nugroho, ya. Yang menurut Nugroho, ini tujuan menurut Nugroho. Yang pertama adalah menarik orang. Kalau organisasi itu terkenal memberikan rewardnya dengan baik, gitu, ya, pemberian penghargaannya tersistem dengan baik, maka orang-orang akan mendengar, kemudian tertarik untuk bergabung, ya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan bagus itu tertarik untuk, wah, perusahaan A ini bagus loh, ya, jadi kita tertarik untuk melamar ke sana, ya. Tapi kalau kebalikannya, kalau ternyata perusahaan itu cuek saja, ya, dengan karyawannya, maka kita sebagai calon karyawan juga malas, ya, mau mendaftar ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempertahankan karyawan, ya. Kalau tadi menarik karyawan yang belum ada menjadi datang, yang kedua ini adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada, ya. Jadi supaya karyawan yang baik-baik itu kita jaga betul, ya, supaya tidak pergi ke perusahaan orang. Lalu yang ketiga, mendorong karyawan, ya, untuk mencapai kinerja yang tinggi, ya. Sudah diberikan penghargaan, otomatis tujuannya supaya mereka larinya lebih kencang, ya, kerjanya lebih giat. Itu menurut Nugroho, ya. Jadi ada 3 menurut Nugroho: menarik orang, mempertahankan karyawan, dan mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Nah, lalu ada lagi pendapat menurut Hasibuan, ya. Yang pertama, dengan memberikan karyawan itu kita bisa membentuk ikatan kerjasama, ya. Jadi kalau ada seorang anak, gitu, ya, kita sayang-sayang, gitu, ya, pasti ikatannya juga akan lebih kuat, gitu, ya. Sama seperti karyawan, gitu. Kalau kita sayang-sayang dia, gitu, ya, beri penghargaan yang baik, dia sudah kerja keras, kita beri penghargaan, otomatis karyawan juga akan terikat dengan perusahaan itu dengan baik, gitu, ya. Ada ikatan kerjasama yang baik. Kemudian adanya kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dijaga dengan baik oleh perusahaan, ya, diberikan penghargaan dengan baik dan layak, ya, otomatis dia akan merasa puas dalam bekerja. Kemudian pengadaan efektif, ya, maksudnya pengadaan apa? Pengadaan karyawan. Jadi kalau tadi, ya, hampir mirip dengan punyanya Nugroho tadi. Kalau perusahaan kita terkenal sudah punya sistem penghargaan yang baik, maka sewaktu-waktu kalau kita mau mengadakan membuka lamaran, gitu, ya, maka kita tidak perlu waktu yang banyak, ya, untuk mencari karyawan yang baik. Mereka akan datang dengan sendirinya, gitu, ya, tanpa kita harus cari-cari kemana-mana, ya. Kenapa, ya? Karena perusahaan kita sudah menarik perhatian. Itu pengadaan efektif. Yang keempat itu adalah motivasi.
ya otomatis ya, karena dia sudah diberi penghargaan yang baik ya, tujuannya adalah supaya motivasi bekerjanya juga semakin baik. Lalu yang kelima, stabilitas karyawan. Nah, stabilitasnya artinya apa ya? Stabil ya. Artinya kita mencoba mengurangi adanya konflik di dalam perusahaan. Kalau kita berikan gaji adil ya, yang manajernya 1 juta, anak buahnya 700, anak buahnya lagi 500 gitu ya, adil ya. Adil itu bukan sama rata ya, tapi sesuai dengan pekerjaannya. Kalau adil, layak gitu ya, otomatis konflik yang ada di dalam perusahaan juga akan terhindari. Jadi aman-aman aja gitu ya di dalam perusahaan. Lalu yang keenam, disiplin. Ya kalau tadi ya, kepuasan kerja sudah baik, motivasinya juga baik ya, tujuannya juga mendorong disiplinnya baik ya. Masuk kerja tepat waktu ya, pulang kerja juga tepat waktu ya, itu disiplin. Nah, lalu pengaruh serikat buruh. Setiap perusahaan itu punya serikat buruh. Serikat buruh itu adalah organisasi karyawan. Sama seperti kalian kalau di sekolah itu ada OSIS ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan karyawan, otomatis ya hubungan dengan serikat buruh juga akan baik ya, jadi otomatis karyawan-karyawan juga akan bekerja dengan baik gitu ya. Sama seperti di sekolah, kalau sekolah memperhatikan muridnya dengan baik ya, kegiatan-kegiatan OSIS diperhatikan gitu ya, murid-muridnya juga akan berperilaku dengan baik. Lalu yang ke-8 adalah pengaruh pemerintah ya, maksudnya adalah kalau kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah gitu ya, memberikan THR, gaji sesuai UMR gitu ya, kemudian memberikan cuti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, otomatis kita akan terhindarkan dari intervensi, maksudnya pengaruh dari pemerintah ya, kita terhindar dari sanksi-sanksi pemerintah gitu ya, jadi perusahaan kita bisa aman dari hukuman gitu ya. Jadi tujuan dari penghargaan menurut Nugroho tadi ada 3, sementara menurut Hasibuan sendiri ada 8 ya. Nanti kalian bisa baca lagi ya, pelan-pelan, baca pelan-pelan. Setelah tujuannya ya, ada manfaat. Penghargaan diberikan organisasi itu kepada karyawan juga ada manfaatnya ya, manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan tentang pentingnya suatu yang diberi penghargaan dibanding dengan hal lain ya. Artinya dengan kita memberikan penghargaan kepada karyawan ya, kita ini bisa menarik perhatian si pegawai. Supaya apa ya tadi? Supaya bekerjanya lebih giat gitu ya. Yang kedua juga sama ya, memberikan motivasi. Dengan kita memberikan penghargaan ya, yang manfaatnya atau timbal baliknya kepada perusahaan ya, motivasi karyawan akan meningkat ya. Dengan motivasi meningkat ya, mereka juga akan memberikan kinerja yang baik ya, akan memberikan manfaat yang besar kepada perusahaan. Itu yang kedua ya. Jadi manfaatnya ada 2, memberikan informasi, yang kedua memberikan motivasi ya. Informasi dan motivasi itu manfaatnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih menyimak ya, belum mengantuk ya. Nah, ini poin terakhir yang akan kita bahas di bagian pertama kali ini ya, tentang faktor-faktor pemberian penghargaan ya. Jadi Hasibuan itu merangkum sekitar 9 faktor yang dapat
dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan. Ya. Jadi besar kecilnya penghargaan itu ada hitungannya. Ya. Apa yang mempengaruhi? Ya, kita akan lihat. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ya. Di sini Bapak beri tanda panah ini bukan hanya sekedar hiasan ya, tapi arti. Ini tanda panah ke atas dan ke bawah artinya berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Artinya apa? Ya. Jika pencari kerja lebih banyak, ya, penawaran, ya. Jadi perusahaan itu mendapatkan penawaran calon karyawan banyak dari luarnya, banyak yang melamar, ya, lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif sedikit. Ya, jadi kalau jumlah karyawannya yang mau ngelamar itu daftar, biasanya perusahaan cenderung memberikan penghargaan itu lebih sedikit, ya. Kebalikannya begitu juga dengan sebaliknya. Kalau jumlah karyawan yang melamar ternyata sedikit, ya maka perusahaan akan melakukan pemberian penghargaan yang jauh lebih besar. Kenapa? Ya tadi kita kembali ke prinsip awal tadi, karena pemberian penghargaan itu salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan karyawan, ya, mencari karyawan. Kalau stoknya banyak, ya nggak usah kita susah-susah menahan karyawan, ya. Artinya kalau contohnya di SMK 3, kalau ternyata yang pensiun 1 orang sementara yang melamar itu 5 orang, ya sudah, ya, yang pensiun nggak usah ditahan-tahan, tidak usah diberikan macam-macam, ya, karena stoknya banyak, udah ada 5 yang mau gantikan. Tapi begitu kebalikannya, kalau yang mau pensiun ternyata 3, ternyata stok guru penggantinya hanya 1, ya maka sekolah akan berusaha bagaimana supaya guru yang mau pensiun ini supaya menahan dulu, ya, supaya tidak pensiun dulu sampai muncul guru baru yang bisa menggantikan. Nah, kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi, ya, ini tandanya berbeda, ya. Ini sekali lagi bukan hiasan, ya, tapi simbol supaya mempermudah kalian. Ini adalah 2 panah ke atas, artinya berbanding lurus. Kalau tadi berbanding terbalik, ya, semakin banyak penawaran, penghargaannya semakin kecil. Ini berbanding lurus. Artinya, ya, kalau kita bicara tentang kemampuan dan kesediaan organisasi, ya, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memberikan penghargaan, ya otomatis yang diberikan juga akan lebih besar, ya, berbanding lurus. Kemampuannya baik, penghargaannya juga besar, gitu ya. Begitu kebalikannya, kalau kemampuannya ternyata kecil, ya yang diberikannya juga kecil, gitu ya. Sama-sama ke bawah atau sama-sama ke atas. Nah, lalu organisasi karyawan, ya, ini lambangnya juga sama, ya, berbanding lurus. Ini Bapak juga sengaja berikan tanda merah, ya, supaya lebih mudah kalian mengamatinya. Jadi apabila organisasi karyawannya kuat, ya, kuat, kemudian berpengaruh, maka tingkat penghargaannya semakin besar, ya. Kuat semakin besar, ya, berbanding lurus, ya. Maka Bapak beri tanda panah ini. Jadi kalau organisasinya kuat, ya penghargaannya semakin besar, ya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian produktivitas karyawan, ini juga sama, tandanya berbanding lurus, ya. Jadi ya bisa kita nalar saja dengan membaca simbol ini sebetulnya, ya. Kalau produktivitas kerja karyawannya semakin baik, ya otomatis, ya, penghargaannya juga akan semakin besar. Begitu sebaliknya, ya. Sebetulnya lewat tanda ini kita bisa menyimpulkan, ya, tanda panah ini. Kemudian biaya hidup, ya, ini juga sama, ya. Jadi semakin tinggi biaya hidup di daerah tersebut, maka pemberian penghargaannya semakin tinggi juga. Ini bisa kita temui aplikasinya itu dalam UMR, ya, UMP sekarang namanya, upah minimum provinsi. Itu setiap daerah beda. Di Pontianak dengan di Kalimantan Barat dengan di Jakarta berbeda.
Pontianak 2.200.000 sekian, di Jakarta sudah 4 juta. Ya kenapa berbeda? Ya karena biaya hidup di Jakarta mungkin dinilai lebih besar daripada di Pontianak, makanya upahnya, penghargaannya lebih tinggi, gitu ya, berbanding lurus ya. Lalu yang keenam, posisi ya, jabatan pegawai. Ini juga sama, berbanding lurus ya. Ini juga bisa kita nalar. Kalau jabatan yang lebih tinggi, ya otomatis penghargaan yang dia terima juga lebih besar ya, bisa gaji, bonus, tunjangan apapun itu lebih besar kalau jabatannya lebih tinggi ya, karena dia berbanding lurus. Kemudian yang ketujuh, pendidikan dan pengalaman kerja. Ya ini juga sama ya, berbanding lurus ya. Jika pendidikannya lebih tinggi, otomatis ya penghargaan yang akan dia terima akan semakin besar gitu ya. Kalian lulus SMK dengan sarjana ya, dengan S2, nanti begitu masuk perusahaan pasti berbeda ya gajinya ya. Ya, kemudian juga dengan kondisi perekonomian nasional. Ini juga berbanding lurus. Artinya apa ya, kalau kondisi ekonomi di daerah tersebut baik ya, semakin lama semakin baik ya, otomatis penghargaannya juga semakin naik. Ya contoh saja di Indonesia atau di Kalimantan Barat ya secara khususnya, setiap tahun itu upah minimum provinsinya juga semakin naik. Ya itu dari mana asalnya, kenapa bisa makin naik? Ya karena kondisi perekonomian Indonesia dinilai makin baik ya. Jadi dia bisa memberikan penghargaannya ya lebih baik. Lalu yang terakhir, 9 ya, jenis dan sifat pekerjaan. Semakin beresiko pekerjaan, maka penghargaannya semakin tinggi ya. Semakin beresiko ya pekerjaan, sulit dan beresiko, maka penghargaan makin tinggi. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau kita kerja di perusahaan gitu ya, seorang manajer yang hanya duduk di kantor gitu ya, AC, dengan seorang office boy gitu ya, yang kerjanya tiap hari capek gitu ya, naik turun tangga misalkan gitu ya, membersihkan ruangan, gajinya besar manajer. Kenapa? Ya karena manajer punya resiko yang lebih besar terhadap keberlangsungan perusahaan dibandingkan OB ya. Kalau manajer salah tanda tangan, ya mungkin bisa berantakan perusahaannya. Tapi kalau OB salah lupa ngepel ya satu daerah gitu ya, ya mungkin tidak terlalu terganggu gitu ya pekerjaan di dalam perusahaan itu. Ya itulah kenapa ya, karena resikonya lebih tinggi. Karena resikonya lebih tinggi, maka ya penghargaan yang diterima juga lebih tinggi ya. Ya gitu anak-anak. Jadi di part 1 ini kita tadi sudah bahas tentang definisi ya, pengertian, kemudian ada tujuan ya, ada tujuan pemberian penghargaan, kemudian ada manfaat, dan terakhir ada ya, faktor-faktor pemberian penghargaan ya. Ya, mudah-mudahan video yang pertama ini bisa memberi gambaran tentang kalian tentang materi kita kepada kalian ya. Materi aslinya berupa PDF akan Bapak tetap lampirkan untuk kalian baca sewaktu-waktu ya. Video ini sebagai penunjang saja kalau kalian memerlukan penjelasan gitu ya. Nah, setelah ini akan ada kuis yang akan Bapak posting di Google Classroom kalian. Jadi silahkan ikuti saja ya, perhatikan dan dijawab ya. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan di pelajaran yang sama, di jam yang sama, Kamis jam 8 pagi ya. Baik, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan.